Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanum Mubarok. Kali ini saya akan menjelaskan kegunaan heading pada teks HTML. Heading pada HTML digunakan untuk memberi struktur dan hierarki pada konten halaman web. Tag heading terdiri dari H1 hingga H6, di mana H1 adalah yang terbesar dan paling penting. Biasanya digunakan untuk subjudul halaman judul halaman. Heading lainnya H2 hingga H6 digunakan untuk subjudul atau bagian dalam konten dengan ukuran dan tingkat kepentingan yang menurun. Penggunaan heading membantu mesin pencari dan pembaca memahami konten secara lebih struktur serta memudahkan navigasi pengguna dalam membaca halaman web. Nah, langsung saja di sini ada contoh dari heading 1 hingga heading 6. Ini adalah heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Semakin banyak angka semakin menurun semakin mengecil ya. Untuk penulisannya juga mudah sekali, tinggal kurung H1 heading 1 tutup kurung di sini garis miring di sini. Sangat mudah sekali. Untuk contoh penggunaannya adalah misalnya kita mau buat judul H1. Ini biasanya untuk judul ya, H1. Judul lah cara memahami hati seseorang. Kita tabelin aja. Cara memahami hati seseorang. Lalu H2 kita tulis untuk subjudul. Lalu H4 misalnya kita gunakan untuk isinya, isi dari judul. Jika dirun akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah judul cara memahami hati seseorang. Nah, ini subjudul, ini dari isi dari judul lah. Sepertinya ini aja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfiqara Syalbida dan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai heading dari suatu website. Di sini kita punya website detik.com. Jadi kita ingin melihat bagaimana heading dari website ini. Yang pertama kita bisa inspect secara elemen dengan cara klik klik kanan, lalu inspect. Nah, di sini terlihat codingan dari website ini. Nah, sekarang kita ingin cek menggunakan H berapa dari judul title ini. Caranya, kita tinggal menggunakan fitur pencari ini, lalu kita arahkan ke title yang ingin kita cari. Nah, untuk yang ini, menggunakan H3 yang bisa dilihat ini, H3. Contohnya lagi, bawahnya. Dia juga menggunakan H3. Nah, lalu kita bisa cari-cari lagi. Contohnya ini, dia menggunakan H2. Jadi, dari inspect elemen ini kita bisa mengetahui menggunakan H berapa heading atau title tersebut. Baik, kali ini kita akan masuk ke dalam materi list dalam HTML. Untuk HTML sendiri itu mempunyai dua tipe list, yaitu pertama itu ada ordered list dan unordered list. Untuk ordered list ini berarti list yang akan kita gunakan ini akan diurutkan. Nah, diurutkan ini bisa menggunakan angka ABC, ABC alfabet kecil ataupun yang besar, Romawi besar ataupun Romawi yang kecil. Nah, untuk unordered list ini
list kita nggak terurut dan biasanya cuma pakai bintang ataupun buletan ya. Nah, di sini saya sudah sediain program HTML biasa ya, ordered list. Nah, secara normal, secara tidak langsung. Nah, secara tidak langsung ordered list menggunakan 1 2 3. Tapi kita bisa menggantinya seperti kita bisa lihat sini, ada banyak opsi. Jadi kita bisa tulis di sini type sama dengan di dalam type sama dengan misalkan A. Nah, kalau gini coba kita save, kita ubah sini. Nah, jadi ABC. Nah, misalkan kita ubah lagi ke A besar, coba kita save lagi, lalu akan menjadi A besar. Lalu kita coba angka Romawi, kita save, dan akan menjadi gitu. Untuk terakhir Romawi kecil, kita save, dan akan menjadi Romawi kecil. Jadi untuk list mungkin segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama dengan Alif Katal Fatah, absen 01 kelas 11-7. Nah, kali ini saya akan membahas tentang suatu tag dalam HTML, yaitu tag UL atau kepanjangan dari unorganized list. Nah, perbedaan unorganized list dan organized list atau OL ini yaitu mereka tidak memiliki urutan sama sekali. Saya akan memberi contoh saja biar semuanya paham. Misalnya menu sarapan pagi ini adalah nasi goreng, mie goreng, dan yang terakhir adalah basreng. Nah, berbeda dengan OL atau organized list, mereka diberi urutan yaitu 1, 2, 3. Tetapi atau sedangkan yang ada organized list ini tidak diberi urutan sama sekali, sehingga mereka hanya diberi bullet point. Nah, tapi kita juga bisa mengubah bullet pointnya itu dengan beberapa jenis, yaitu disc, DISC, square, dan circle. Untuk disc adalah bullet point ini sendiri, atau bisa kita perhatikan disc adalah disc, dan kemudian ini adalah square, kotak, bisa dilihat, dan kemudian yang terakhir adalah lingkaran atau circle. Nah, cukup sekian untuk materi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada description list. Tulisannya itu DL ya, DL kayak gini, kayak closing tag. Nah, di dalam description list itu ada description term sama deskripsi atau description. Description term itu tulisnya DT, misalnya term aja. Habis itu deskripsi atau description itu tulisannya DD. Nah, ini mereka itu kayak pasangan ya, DT sama DD itu harus pasangan. Ini termnya, ini deskripsi ya, jadi mereka harus pasangan. Di satu DL itu DT sama DD nya jumlahnya harus sama. Coba kita save dulu ya, save, terus itu buka ke file HTML ya. Tuh, ini termnya, ini deskripsi ya. Jadi deskripsi itu kayak nilai yang sesudah termnya. Terus itu di tab, jadi ada kayak ada kolom tambahan, ada kolom. Oke, coba kita taruh misalnya description term sama deskripsi lagi.
save. Itu jadi kayak ini di bawahnya gitu. Ini pasangan pertama, ini term kedua. Oke, itu semuanya buat description list. Terima kasih.